Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nian Rapi Kumala dan di samping saya Aji Ganda. sampingnya lagi. Nah, hari ini kita akan membuat video matematika tentang SPTLDV. Nah, kalian mau tahu keseruan kami dalam membuat video? Terus pantau kami ya. Ji, saya mau ceritain nih. Tadi pagi toh, mama saya tuh bilang dia tuh bikin kue. Kamu kan tahu kan, mama saya tuh orangnya tuh suka buat kue. Nah, dia bilang sama saya tuh dia tuh bikin 2 macam kue. Yang pertama itu dia bilang mau bikin kue dadar. Nah, yang kedua dia bilang mau bikin kue apem. Nah, di sini kue dadar itu membutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung terigu. Sementara di kue apem itu mama saya itu membutuhkan 5 gram gula dan 50 gram tepung terigu. Nah, di sini sedangkan permasalahannya di sini adalah mama saya itu hanya mempunyai 8.000 gram tepung terigu dan 2.000 gram gula pasir. Nah, kita kan pernah nih diajarkan tentang SPTLDV dengan Bu Guru. Kira-kira dalam pembahasan yang tadi bisa nggak sih kita buat matematika SPTLDV dengan grafiknya? Kalau saya sih bisa, kan ini kan salah satu dari contoh SPLDV begitu. Juga ya. Oke deh kalau begitu. Mau tahu cara kita menghitung? Ayo ikuti kami. Nah, dari percakapan yang di samping dapat disimpulkan bahwa mamanya Rapi seorang pembuat kue. Mamanya Rapi ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung terigu. Sementara untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula dan 50 gram tepung terigu. Sedangkan stok bahan yang dipunya mamanya Rapi adalah 8.000 gram tepung terigu dan 2.000 gram gula pasir. Nah, di sini pertanyaannya, buatlah model matematika SPTLDV serta grafiknya. Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita ke cara pengerjaannya. Oke, baiklah. Untuk mengerjakan soal yang ada di samping, yang pertama ini kita harus membuat perumpamaan. Misalnya nih, kue dadar kita umpamakan dengan huruf X dan kue apem kita umpamakan dengan huruf Y. Nah, ini kan diketahui nih, bahan yang diperlukan yaitu gula pasir dan tepung terigu. Nah, kue dadar kita umpamakan dengan huruf X. Ini membutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung terigu. Dan kue apem kita lambangkan dengan huruf Y, membutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung terigu. Sementara stok bahan yang ada yaitu 2.000 gram gula pasir dan 8.000 gram tepung terigu. Oke, di sini yang diketahui ya teman-teman. Lanjut ke atas yaitu ke soalnya. 10x ditambah 5y lebih kecil dari sama dengan 2.000. Misalnya nih kalau ada yang tanya, ini datangnya 10x ini dari mana Kakak Rapi? Misalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ada 10x ditambah 5y lebih kecil dari sama dengan 2000. Karena 10x ini datang dari gula yang ada di kue dadar. Coba kalian perhatikan. Kue dadar memiliki gula atau membutuhkan gula 10 gram. Dan kue apem membutuhkan gula 5 gram. Nah, di sini kue dadar ini dilambangkan dengan X, sementara kue apem dilambangkan dengan Y. Jadi, gula antara X dan Y kita tambahkan, jadinya 10X ditambah 5X. Nah, terus angka 2000 ini dari mana? Nah, angka 2000 ini berasal dari stok bahan gula yang ada. Oke, sampai sini bisa dimengerti kan teman-teman? Kenapa bisa ada 10x tambah 5y lebih kecil dari 2000? Lanjut, kita menjawab soal tersebut. 10x ditambah 5y lebih kecil dari sama dengan 2000. Yang pertama, kita akan mencari nilai x-nya dulu. Maaf, kita akan mencari nilai y-nya dulu. Misalnya nih, jika x sama dengan 0, maka 10 dalam kurung 0 ditambah 5y sama dengan 2000. 5y sama dengan 2000. Kenapa langsung 5y Kakak Rapi? Kenapa 10-nya nggak ditulis? Nah, di sini saya ingin menjelaskan.
10 ini dengan 0 ini akan dikali teman-teman. Misalnya 10 dikali 0 sama dengan berapa? Nah, 0 kan? Jadi 0-nya nggak usah ditulis lagi. Langsung turun ke 5. Jadi 5X sama dengan 2000. Maaf, saya ralat, 5Y sama dengan 2000. Terus, di bawahnya lagi, 5Y sama dengan 2000 dibagi 5. Nah, ini dibagi karena adanya perpindahan ruas. Misalnya nih, 5 ini kan perkalian. Dia pindah ruas menjadi pembagian. Jadi, 2000 ini dibagi dengan 5 sama dengan 400. Untuk apa dibagi? Ya untuk mencari nilai Y-nya. Terus, di bawahnya lagi, Y sama dengan 400. Jadi teman-teman, kita ini sudah mendapat nilai Y-nya. Sekarang, kita akan mencari nilai X-nya. Kita umpamakan lagi nih. Jika Y sama dengan 0, maka 10X ditambah 5 dalam kurung 0 sama dengan 2000. 10X sama dengan 2000. Nah, tadi kan sudah tahu nih kenapa bisa 10X sama dengan 2000. Karena 5 kali 0 kan 0. Jadi nggak perlu ditulis lagi teman-teman. Dan bawahnya lagi, X sama dengan 2000 dibagi 10. Nah, di sini kan tahu kenapa bisa dibagi? Karena adanya perpindahan. Ya, betul sekali. Karena adanya perpindahan ruas, makanya ini perlu dibagi. Untuk apa sih dibagi? Karena untuk mencari nilai X tersebut, makanya harus dibagi. Oke. 2000 dibagi 10 sama dengan 200. Jadi kita mendapatkan nilai X dan Y. Nilai X 200 dan nilai Y 400. Lanjut ke soal yang kedua. 20X tambah 50Y lebih kecil dari 8000. Nah, ini kenapa bisa 20X tambah 50Y? Dari tepung-tepung si X dan tepung si Y. Nah, terus kenapa bisa 8000? Karena dari stok tepung yang ada yaitu 8000. Oke, kita jawab ya langsung. Nah, ini 20X tambah 50Y lebih kecil dari 8000. Nah, di sini jika X sama dengan 0, maka 20 dalam kurung 0 tambah 50Y sama dengan 8000. Tahu kan ini? 50Y sama dengan 8000. Y sama dengan 8000 dibagi 50 sama dengan 160. Dan Y sama dengan dapatnya 150. Terus, bawahnya lagi, kita akan mencari nilai X-nya. Jika Y sama dengan 0, maka 20X tambah 50 dalam kurung 0 sama dengan 8000. 20X sama dengan 8000. Ya, dan X sama dengan 8000 dibagi 20 sama dengan 400. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan nih kenapa bisa ini dibagi, terus kenapa ini bisa begini. Jadi, kalian pasti sudah paham kan? Baiklah, kalau kalian semua sudah paham dengan cara pengerjaan soal tersebut, kita lanjut nih untuk melihat grafiknya. Oke, grafiknya ada di next slide ya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini seperti yang kalian lihat, ini adalah grafiknya. Nah, untuk kita mendapatkan grafik tersebut, yang pertama itu kita akan melakukan uji titik terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tuh terserah mau menguji titik yang mana, asalkan ntar di akhir itu jawabannya benar ya teman-teman. Nah, kalau saya di sini, saya akan menguji titik 200,400. Oke, langsung saja saya bahas. 20X tambah 50Y lebih kecil dari sama dengan 8000. 20 dalam kurung 200. Kenapa bisa 200? Karena X-nya itu adalah 200, sementara Y-nya adalah 400. Oke, kembali lagi. Ditambah 50 dalam kurung 400. Lebih kecil dari sama dengan 8000. Nah, di sini kita akan mengkalikan ya. 20 dikali 200 sama dengan 4000. 50 kali 400 sama dengan 20.000. Jadi, 4.000 ditambah 20.000 lebih kecil dari sama dengan 8.000. Dan hasilnya, 4.000 tambah 20.000 sama dengan 24.000. 24.000 lebih kecil dari sama dengan 8.000. Betul nggak? Betul kan?
Karena 24.000 memang lebih kecil dari sama dengan 8.000. Jadi di sini saatnya kita menentukan di mana di HP-nya dan di mana kita harus mengarsir. Oke? Nah, di sini kita akan menghubungkan titik-titik yang tadi telah kita uji. Oke, langsung saja kita hubungkan. 200 ini adalah X, 400 ini adalah Y. Oke, sudah dihubungkan. Nah, terus di sini kita arsir. Nah, yang berwarna biru ini adalah arsirannya, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan di warna biru ini adalah letak DHP-nya. Oke? Baiklah, teman-teman. Mungkin sampai di sini saja pembahasan saya kali ini. Dan mungkin bila ada yang ingin bertanya-tanya, entar bisa di kolom komentar ya, teman-teman. Kalian mengerti kan apa yang saya jelaskan? Oke. Nah, beginilah cara mengerjakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sampai sini kalian paham kan? Iya, oke ya. Saya berterima kasih kepada kalian karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian semua bermanfaat. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Bye-bye. Kenapa kita sering suka meringan masa lalu? Mau kasih habis waktu sampai nabar tadi ya anu. Pasnya nama raju, so pasti kita mau bujuk. Karena cuma ada yang kita mau, so ni mau cari baru. Apalagi balik bayang dulu. Cuma ngana yang tak suka, sama dia tak selupa.